Syekh Ahmad Dardir wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Ini kita mengaji kitab kitab Ahmad Dardir yang berkisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang mendetail pernah saya dengar surah ini adalah cerita kisah Isra Mi'raj ini diceramahkan oleh Abuya Batukorong saat itu, peringatan Isra Mi'raj di Darul Hasanah. Ini betul-betul lengkap ceramah Abuya itu sesuai dalam kitab ini. Selama ini kita dengarkan yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz itu tidak seluruhnya mengingat waktu, ya kan? Karena banyak juga ustadz-ustadz yang mungkin membawa ceramahnya dengan pembahasan hukum yang lain. Pada saat Abuya Batukorong menceramahkan itu Isra Mi'raj yang berisikan sesuai dengan kitab ini, itu sayangnya tidak ada saat itu kayaknya YouTube. Video sempat suara Abuya itu di HP kami. Suara Abuya itu teringat saya mirip sekali suara Abuya itu dengan guru Ustaz Junaid Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang di Kalimantan. Suaranya mirip serak-serak. HP saya itu pecah pula. Karena dulu nggak ada itu kan, memori nggak ada tersimpan. Yang entah siapa yang ada itu detail sekali masalah, sama seperti surah kitab ini. Sehingga saya berpikir itu untuk mentelaah kitab ini, dan alhamdulillah sekaranglah baru ada saat saya mengajar kalian bisa mentelaah kitab ini dan mengajarkannya. Sekarang kita mulai coba baca Ira ini Fitratul Husnah. Fitratul Husnah menjadi Ira. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mika'ilu wa ma'ahu malakun akharun fastamiluhu hatta ja'u zanzamu Fastalaquhu ala wahidi fatawalahu Jibril wa fi riwayatin murja saqfu baiti fanazala Jibril fasyaqqa min sahratin nahrihi ila asfali batnihi thumma qala Jibrilu Mika'ili Uqtuni batasyata minal mima'i zamzamin. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Nampak, Bu? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttazi'an baina razulaini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hijr Aswad. Yang sekarang itu indal bait di sisi Ka'bah. Hal keadaan Nabi itu muttazi'an berbaring. Nabi sedang istirahat, tidur. Baina rajula ini diantara dua orang laki-laki. Di sebelah kanan Nabi itu ada dua orang laki-laki. Kalau di dalam diterangkan itu adalah pamannya Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ada di sampingnya juga Hamzah dan Ja'far Abi Thalib. Tapi mereka itu tidak tidak tahu karena juga beristirahat di situ, tidur, tidak tahu Nabi itu diangkat. Id atahu Jibril wal Mika'il. Tiba-tiba datanglah akannya Nabi tadi oleh Jibril dan Mika'il. Saat Nabi tadi tertidur, datang malaikat Jibril dan Mika'il. Wa ma'ahuma malakul akharu, dan beserta keduanya ada malaikat yang lain. Siapa itu? Malaikat Israfil. Jadi ada 3 malaikat yang
berada pada saat pembelahan dada Nabi. Pahtamiluhu, maka mengangkatlah akannya Nabi Muhammad, maka mengangkatlah oleh ia Jibril tadi akannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga ja'u mendatangkan mereka bihi dengannya Nabi oleh air jam-jam. Jadi mengangkat mereka akannya Nabi hatta sehingga mendatangkan mereka malaikat tadi dengannya Nabi akan air jam-jam. Pastarakuhu, maka meletakkanlah oleh ia malaikat akannya Nabi tadi, atau boleh jadi membaringkan ala zahrihi, di atas punggungnya Nabi. Nabi dibaringkan. Setelah dibawa ke sumur jam-jam, dibaringkan. Fatawalahu, maka memimpinlah minhum, daripada mereka malaikat, Jibrilu, oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu dokter spesialisnya. Itu yang lain jadi perawatnya, pembantu. Wafi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat, purrija sa'afi baiti. Dalam satu riwayat hadis itu dibukalah akan atap baiti, rumahku, kata Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupu Nabi Muhammad SAW, yang kata Ummu Hani tadi dalam satu riwayat, peristiwa pembelahan dada Nabi itu saat Nabi berada di rumahku. Saya terkejut, atap rumah saya sampai terbuka, diangkat Nabi ke atas. Itu menurut riwayat Ummu Hani. Karena pembelahan dada Nabi ini ada di beberapa waktu, ya kan? Bukan sekali ini saja. Waktu Nabi dalam asuhan siapa? Dalam asuhan Halimatus Sa'diyah juga Nabi ada peristiwa seperti itu, seperti dalam pelajaran dalam kitab Nurul Yakin kemarin. Panadzala Jibrilu, maka turunlah oleh malaikat Jibril. Pasakka, maka membelahlah oleh ia malaikat Jibril min sa'aratin nahrihi, daripada lubang lehernya Nabi, ila asfali batnihi, hingga kepada sebawah-bawah perutnya. Jadi dibelahlah oleh malaikat Jibril daripada bawah lubang leher nih sampai di bawah perut, berarti di bawah pusat. Summa, kemudian kala berkatalah oleh Jibrilu, oleh malaikat Jibril, Mikail, bagi malaikat Mikail, uktuni batasati minal ma, datangkanlah olehmu akan aku akan satu ember mimma izam-jam, daripada air jam-jam. Setelah dibelah, diminta oleh malaikat Jibril kepada Mikail untuk mengambil satu ember air jam-jam. Supaya apa? Kaima atharuhu kalbahu, supaya aku sucikan akan hatinya Nabi, kata malaikat Jibril. Wasrahu, dan aku lapangkan sadrahu, akan dadanya Nabi. Istakhraja ini bab yang pertama hamzah dan ta, ya kan? Yang keberapa? Ketiga, bab pertama. Maka menuntut keluarlah oleh ia malaikat Jibril kalbahu, akan hatinya Nabi. Dikeluarkan hati Nabi tadi. Fakhasalahu, maka membasuhlah oleh ia malaikat Jibril akan hatinya Nabi salah samaratin, akan 3 kali. 3 kali dibasuh. Apa mi? Wanaja'a, dan mencabut ia maka Nabi apa yang adalah dengannya hati Nabi tadi, min aza, daripada penyakit, sesuatu yang menyakitkan atau penyakit. Sebenarnya Nabi itu tidak ada sakit hatinya, tidak ada berpenyakit, hanya ini untuk dibersihkan lagi, jangan sampai ada situ bisa datang virus-virus penyakit hati. Karena kalau kotor itu mudah datang kuman, kan begitu, mudah datang penyakit. Ini juga hati seperti itu. Kalau hati itu tidak bersih, maka mudah sekali datang godaan-godaan.
Waktalafa dan berbolak-baliklah ilaihi kepadanya Nabi tadi oleh Mikail, malaikat Mikail, bisalasi tasatin dengan 3 ember min ma'in jam-jam daripada air jam-jam. Jadi berbolak-baliklah malaikat Mikail mengambilkan air karena ada 3 ember disucikan hati Nabi tadi. Tadi kan pertama diminta 1 ember, ternyata harus lagi dibersihkan lagi, itu 3 ember. Nah, itu Nabi udah bersih hatinya, dibersihkan. Apalagi kita pahami yang kotor masih hati kita, masih banyak godaan itu perlu dibersihkan. Apa tadi, bolak-baliklah kepadanya Nabi tadi oleh malaikat Mikail dengan 3 ember daripada air jam-jam. Summa kemudian utia didatangkanlah batasati 1 ember min jahabin daripada emas, mumtali'u yang dipenuhilah ianya ember yang berisi ember emas tadi akan hikmatan wa imanan, akan hikmah dan iman. Jadi setelah dibersihkan hati Nabi dengan 3 ember air jam-jam, baru didatangkan 1 ember, yang ember itu terbuat daripada emas, berisikan penuh hikmah dan iman. Dimasukkanlah ke hati Nabi, sehingga keimanan Nabi itu benar-benar kokoh, dan Nabi itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu mengandung hikmah. Hikmah. Maka kalau Nabi itu berbicara langsung meresap ke hati para sahabat karena penuh hikmah. Inilah yang diajarkan juga kepada kita dalam ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah itu dengan cara hikmah, pengajaran yang dan pengajaran yang baik, santun. Fa'afrahahu bisadrihi, maka melapangkanlah ianya malaikat Jibril akannya Nabi tadi, bisadrihi pada dadanya Nabi. Jadi melapangkan maksudnya malaikat Jibril tadi menumpahkan dalam hati Nabi tadi sifat hilman dan ilman, kelembutan dan ilmu. Wa mala'ahu, dan memenuhilah ianya malaikat Jibril akannya hati Nabi tadi hilman, akan sifat lembut, wa ilman, dan akan ilmu. Makanya Nabi itu penuh sifatnya itu dengan kelembutan dan ilmu. Sehingga saat Nabi itu sudah di perang Badar itu kan, di perang yang sampai pecah giginya, apa kata malaikat Jibril pada saat itu? Wahai Nabi Muhammad SAW, ada orang menyeru di Gunung Uhud kan, di peristiwa Gunung Uhud. Di Nabi itu saking lembutnya dia, karena ada orang yang menyuruh dia dengar di Gunung Uhud, seandainya orang yang ada orang yang menyakiti kekasih Allah Rasulullah itu, maka akan dibinasakan orang yang menyakiti itu. Setetes saja darah Nabi terjatuh ke muka bumi ini, maka akan dibinasakan orang yang Nabi tadi, yang menjatuhkan darah Nabi tadi. Maka Nabi itu dengan penuh kasih sayang itu dia menampung nih darahnya jangan sampai menetes ke bumi mendengar seruan itu tadi, karena takut dia orang yang yang menyerang Nabi tadi itu akan dibinasakan, seluruhnya akan dibinasakan, kata yang menyeru tadi. Itu kata malaikat Allah berpesan, siapa yang menyakiti Rasulullah sampai meneteskan darah bumi akan dibinasakan, sehingga Nabi menampung pada saat itu. Kata malaikat jangan, karena kata malaikat kata Nabi Muhammad SAW, jangan binasakan, saya berharap dari keturunan mereka nanti akan lahir orang-orang yang beriman. Kalau seandainya dibinasakan pada saat itu, sungguh tidak banyak orang yang beriman, ya kan? Kalau sudah banyak binasa, akhirnya karena doa Nabi tadi, karena sifat kelembutan Nabi tadi, sekeras-kerasnya orang, Panglima Khalid bin Walid beserta yang lain itu, Said Umar, ya kan, yang memusuhi Islam dulu bisa masuk Islam.
Itu dengan sifat kelembutan Nabi. Dipenuhilah akan hatinya Nabi akan sifat lembut dan ilmu, wa yakinan dan keyakinan, wa islaman dan Islam. Summa atbakahu, kemudian menutuplah ianya Jibril akannya hati Nabi tadi. Ditutup lagi. Ini luar biasa spesialisnya itu. Dibelah, tidak ada berdarah hati Nabi tadi. Kemudian ditutup, tidak ada memberikan bekas luka. Tidak ada bekasan, goresan tidak ada. Bahkan bisa dibawa terbang langsung dengan burak. Kalau dokter operasi bergerak aja sedikit tidak bisa, apalagi dibawa dengan kendaraan yang begitu cepat ya kan. Luar biasa malaikat Jibril ini. Summa kemudian khatama, mencap ya malaikat Jibril tadi baina katifaihi, di antara dua belikatnya. Coba sini dua belikat. Ini saya praktekkan ya. Di antara dua belikatnya bi khatamin nubuwah, dengan cap kenabian. Ini di sinilah. Dicap dengan, nampak? Ini dari sini nampak. Di sinilah dicap oleh malaikat Jibril dengan khatamul anbiya. Ini contohnya ini. Karena kurang lebih sebesar ini. Telur puyuh, kalau dikatakan di dalam itu sebesar telur puyuh, dicap oleh malaikat Jibril dengan khatamul anbiya. Cap stempel dengan khatamul anbiya. Makanya para pendeta-pendeta dulu, ya kan, seperti Warakah bin Naufal, itu tahu, bisa mengenali bahwasanya Nabi itu adalah akhir Nabi, karena ada cap stempelnya. Mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan ajaran Nabi Ibrahim terdahulu, dengan ajaran Nabi Isa, mereka kan juga kasab. Kasab ini nampak hal-hal yang haib, dengan kelebihan amalan-amalan mereka tahu, oh ini Nabi, ada khatamul anbiya di punggung Nabi itu, di belakang, di sebelah apa tadi kiri. Summa kemudian utia, didatangkanlah dengan burak, didatangkan Nabi dengan burak, musrajan hal keadaan terpelana, lagi murjaman hal keadaan bertali kekang. Wahwa, dan dianya itu adalah dabah. Apa tadi dianya, apa itu? Ya, dianya burak itu adalah seekor dabah binatang abyad yang putih, yang tawil, lebih panjang, fauka, di atas himar, artinya lebih besar dia dari keledai. Dunal bukhli, di bawah lebih kecil. Duna itu lebih kecil atau di bawah bukhali, kuda. Berarti sedang-sedang, dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Yada'u hafirahu indal muntaha tarfahu, yang meletakkan ia akan ujung kukunya. Hafirah itu kita lihat ujung kuku, maksudnya kaki depannya. Yang meletakkannya akan ujung kukunya inda muntahi, di sisi muntahi penghabisan atau sejauh tarfahu, pandangan mata. Artinya sekali meloncat dia itu langsung hilang, jauh mata memandang, saking cepatnya. Mutaribul uzunaini, yang menggerak-gerakkan ia akan dua telinganya. Jadi ketika Nabi mau naik itu, saking senangnya burak ini, itu bergoyang-goyang telinganya. Dia bangga dia. Karena yang naik itu adalah yang sangat dia rindukan, dan seorang Nabi yang sangat mulia. Dia gerak-gerakkan telinganya. Iza ata'ala habalin, apabila melintasi ia ala habalin, di atas gunung, irtafa'at rijlahu, terangkatlah kaki depannya. Wa ija habita, dan apabila turun ia, irtafa'at, terangkatlah yadahu, tangannya, maksudnya tangannya, sayap dia kan ada dua ya, ini ada depan tangannya, ini maksudnya kakinya. Berarti kalau dia mau naik itu memanjang kakinya itu sehingga cepat sampai. Kalau mau turun dia memanjang tangannya itu
hidup yang depan. Paham ya? Bipahdihi pada pahanya, apa tadi, terangkatlah dua tangan. Lahu baginya janahani, ada dua sayap. Bipahzihi pada pahzaihi, pada dua pahanya, ada dua sayapnya lagi. Yahfiru bihima, yang terbanglah ia bihima dengan keduanya dua sayap. Yang menerbangkannya dengan keduanya dua sayap, rijlaihi akan dua kakinya. Jadi bisa dia terbang dengan sayap tadi, mencengkram kakinya kan begitu. Fasta'aba alaihi, maka naiklah. Ista'aba juga bina apa lah? Mutaaddi, menuntut naik kan begitu. Naiklah ianya Nabi tadi atasnya burak. Pawada'a Jibrilu, maka meletakkanlah oleh Jibril yadahu akan tangannya Jibril ala ma'rafatihi, di atas dahinya burak. Ini karena lasak buraknya tadi sampai bergoyang ke telinganya, Nabi kan takut naik, ragu, sehingga dipeganglah dahi apa tadi, burak tadi oleh malaikat Jibril. Summa, kemudian kala berkatalah Jibril, ala tastahi bil burak, ala tastahi ya burak, apakah tidak engkau malu wahai burak? Fawalillah, maka demi Allah, marakabaka, orang yang engkau kendarai itu adalah khalaka, itu adalah makhluk akrama Allah, yang paling mulia di sisi Allah, minhu, daripadanya makhluk. Malulah kamu burak, yang kamu bawa itu makhluk yang paling mulia. Jadi sebenarnya burak tadi bukan karena apanya, dia karena saking bahagianya, bahagianya sehingga bergerak-gerak, sehingga dia malu. Pastahaya hatta irfada arkan, maka malulah ianya burak, hatta sehingga irfada berturunanlah oleh arkan, nisbah peluhnya. Turun peluh, artinya keluar keringatnya dari dahinya. Wakarra, dan tetaplah oleh ia, barulah dia tetap karena sudah dipegang dahinya tadi. Malulah kamu burak, kata malaikat Jibril. Hatta sehingga irfada turun iya. Jadi sehingga menunduk dia begini. Barulah naik Nabi rakabah, mengendarailah oleh ia Nabi akannya burak. Barulah bisa naik. Kalau lasak macam mana kita naik? Ya kan? Wa kanatil anbiya, dan adalah para nabi tarakabah, mengendarai akannya burak kablahu, sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kendaraan para nabi dulu juga diberikan burak, tapi bukan burak yang ini. Burak itu banyak di surga diturunkan untuk membawa para nabi. Kalau Sa'id ibnu Musayyib, berkata oleh Sa'id ibnu Musayyib wa khairihi, dan selainnya, ini dalam riwayat hadis diceritakan Nabi kepada mereka. Wahia, dianya burak itu dabatul Ibrahim, itu adalah binatangnya Nabi Ibrahim, alati yang karena adalah ia yarkabu, mengendarai ia alaiha, atasnya burak, di Baitul Haram, bagi Baitul Haram. Jadi Nabi Ibrahim dia kan ketika melahirkan istrinya itu kan dia bawa ke tanah haram. Ini cerita air jam-jam. Jadi setelah itu dia bawa, dia tinggalkan, pulang dia lagi kepada istrinya pertama. Kemudian ketika dia anaknya itu sudah lahir, datang dia mengunjungi ke sana, itu kendaraannya diberikan burak, karena tidak jauh dari Palestina itu ke apa kan jauh ya, dari ke Mekah itu dibawakan kendaraannya burak. Tapi bukan burak yang ini, burak yang ini diceritakan dalam riwayat-riwayat hadis adalah satu burak yang begitu dia dengar ada seorang nabi yang nanti akan naik ke langit membawa para nabi. Dia itu diceritakan ada nabi paling akhir zaman, diceritakan bagaimana akhlak nabi itu oleh malaikat. Maka dia itu rindu sangat, dia sampai menangis dia kurus, dia ndak mau dia makan lagi karena merindukan Nabi Muhammad, ingin melihat Nabi Muhammad itu. Dia bermunajat kepada Allah kalau dialah nanti yang membawa
Nabi Muhammad itu naik ke langit. Akhirnya yaitu yang membawa. Yang lain itu ketika mendengar mereka menjadi kendaraan para nabi senang semua, bahagia, tambah kuat makan, tambah gendut. Dia bukan tambah gendut, dia tambah kurus. Karena rindu kapan? Karena dia merindukan Nabi akhir zaman kan terakhir diangkat. Ya kan? Kalau Nabi Idris sudah duluan dia ke langit. Ya. Itu dia. Fantalaka bihil Jibril. Maka berangkatlah dengannya Nabi tadi oleh malaikat Jibril. Wahwa dan dianya Jibril itu ayaminihi daripada pihak kanannya. Wa Mikail dan Nabi dan malaikat Mikail ayasirihi daripada pihak kirinya Nabi. Wa inda Ibnu Sa'id dan di sisi Ibnu Sa'id wa kana akhadu birakanihi adalah yang mengambil atau membantu naik adalah yang mengambil birikanihi dengan tempat pijaknya itu Jibril. Maksud mengambil itu mengawasi. Tempat pijak Nabi itu adalah Jibril. Tempat pijaknya Burak adalah yang mengambil atau membantu mengawasi birikanihi dengan tempat pijaknya Burak itu Jibril. Wabi zimamil Burak dan dengan tali kekangnya itu Mikail. Karena dijaga ini. Karena dia kan sekali melangkah dia terbang terus saking cepatnya. Pasaru maka berjalanlah mereka Nabi beserta para malaikat tadi yang 3 hatta balahu ardan sehingga sampai mereka akan bumi zatan nakhlin yang mempunyai pohon kurma. Jadi dari Masjidil Haram setelah dibersihkan tadi dibawa oleh Burak pergi menuju Palestina, tapi mampir dulu sampai mereka ke satu tempat yang banyak pohon korma. Di mana ini? Di Madinah. Faqala maka berkatalah lahu baginya Nabi tadi oleh Jibril, Injil turun wahai Nabi Muhammad. Turun dia katakan kepada Burak. Injil turun kata, itu? Faqala lahu maka berkatalah baginya Nabi oleh Jibril, bagi Nabi ya, oleh Jibril Injil turunlah. Pasalla maka sholatlah hahuna di sini. Dia minta Nabi untuk turun dan sholat di yang banyak pohon kurma tadi. Papa'ala maka memperbuat ya Nabi summa kemudian rakiba mengendarai ya Nabi lagi. Akannya Burak. Faqala maka berkatalah lahu baginya Nabi Jibril oleh Jibril, atadri aina shalaita? Apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Faqala maka berkata Nabi la tidak. Qala berkata ianya Jibril shalaita bit Thayyibah, engkau salat dengan negeri Thayyibah yang baik. Maksudnya Madinah. Wa ilaiha muhajiratun dan kepadanya lah engkau akan berhijrah. Nanti engkau akan berhijrah ke sana. Berarti perjalanan Nabi tadi menuju Isra itu singgah dulu di satu tempat yaitu Madinah, di mana Nabi itu nanti akan Isra di situ. Hijrah ke Madinah. Artinya kalau untuk memperbaiki diri kita itu perlu kita untuk berhijrah. Maka awal pertama Nabi itu disuruh singgah di tempatnya berhijrah. Kita sholat kita kan tujuan kita memperbaiki amal ibadah kita ya kan. Kalau sudah baik sholat kita maka baik seluruh amalan kita. Maka penting kita berhijrah. Hijrah itu salah satunya berpindah dari satu tempat kepada tempat menuju keredaan Allah dengan menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sholat kita itu harus kita belajar. Berpindahlah kita dari kampung ke satu kampung, ke sini mondok belajar agama.
Fantalakal buraku, maka bergeraklah oleh burak. Yahwi yang turunlah dengannya burak tadi, yang terbanglah ya Nabi. Bihi dengannya burak. Yada'u hafirahu, yang meletakkanlah ia kan ujung kukunya. Haisu sekira-kira adraka, memperdapatlah tarfahu akan ujung matanya. Saking cepatnya itu. Begitu dia bergerak, langsung hilang. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah baginya Nabi oleh Jibril, Injil turun lagi. Fasallahuna, maka salatlah di sini. Fa'ala, maka memperbuat ia Nabi. Summa rakiba, kemudian mengendarai ia Nabi. Naik lagi dia burak. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah baginya Nabi tadi oleh Jibril, atadri aina salaita, apakah engkau tahu aina salaita, di mana engkau salat? Kala berkata ialah tidak. Kala berkata ianya Jibril, salaita bi Madayan, engkau salat di Madayan. Berarti tempat kedua Nabi singgah, satu di Madinah, kedua di negeri Madayan. Madayan ini apa? Indah sajaratil Musa, di sisi pohon Nabi Musa. Jadi ada pohon di pohon sajaratil Musa ini, pohon Nabi Musa ini semacam batang hehu. Apa namanya itu tuh? Pohon yang di pantai-pantai itu. Mirip itu, pohon Natal itu. Makanya orang Yahudi itu kan berharga, orang Kristen itu mereka pohon Natal itu. Jadi di situ itu adalah Nabi dulu singgah kali kedua. Setelah perjalanan Isra tadi disinggah dulu di Madinah, baru ke Madian. Di situ ada pohonnya Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini dulu berlindung waktu dikejar-kejar Fir'aun. Jadi kenapa disinggah Nabi ini? Ini supaya diperlihatkan kepada Nabi bahwasanya tantangan itu berat menyiarkan agama itu. Nanti dia juga itu akan dikejar, mau dibunuh kan Nabi begitu kan? Nabi Musa mau dibunuh Fir'aun. Tantangannya berat, sehingga diperlihatkan juga ini kisah-kisah ini di situ, dan diceritakan oleh Jibril bagaimana kisah Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun. Itu kalau tidak punya keimanan yang kokoh, ya kan? Ketika dikejar dia itu kan berhenti dia di pohon itu. Kemudian apa? Ketika mereka diperintahkan oleh Allah menyeberang ke arah laut pula, pergi ke arah laut. Ini kan banyak berontak ini orang di belakangnya, ya kan, pengikut Nabi Musa. Kenapa kita harus ke arah laut? Kalau kita ke sana kan tenggelam. Harusnya jangan ke sebelah sana, ke sebelah sini, kita berontak orang itu. Tapi karena punya keyakinan yang besar, Nabi Musa kalau sudah perintah Allah, pasti di sana pasti ada jalan. Fa inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap kesusahan pasti ada kemudahan diberikan Allah. Sehingga waktu itu banyak juga umatnya yang berpaling, lari, nggak mau mengikut ke apa tadi, ke arah laut tadi, karena kalau ke arah laut kan tenggelam. Tapi yang bagi pengikutnya tadi itu selamat. Akhirnya laut terbelah dengan sendirinya. Nabi Musa selamat. Nah, inilah kalau tidak punya keimanan yang kokoh, maka tidak bisa kita terima itu hal-hal yang tidak mungkin dalam logika. Maka menerima Islam itu tidak cukup dengan akal, tapi dengan iman. Peristiwa Isra ini ya kan, tidak cukup dengan akal kita menerima, harus dengan iman. Karena hal yang nggak mungkin, ya kan. Perjalanan dari Mekah ke ke Madinah, ke Madian, singgah di beberapa tempat lagi, langsung ke Masjidil Aqsa lagi, sampai ke langit, turun lagi ke bumi. Ini kalau iman kita bisa menerima. Tapi kalau akal logika, itu kalau orang kafir hanya menggunakan akal, maka tidak menerima kebenaran. Terus fantalakal burak, maka naiklah ia Nabi akan burak. Ya kan? Yahwi yang turunlah ia Nabi dengannya burak semua. Kemudian kala berkatalah ia Nabi, maka berkatalah lahu baginya Nabi Jibril oleh Jibril, Indir turunlah, fasalla maka salatlah.
Fafa'ala maka memperbuat ia Nabi. Summa kemudian rakiba mengendarai ia Nabi akannya burak. Qala kemudian berkatalah lahu baginya Nabi tadi oleh Jibril, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Di Madian tadi ya. Qala berkata ya Nabi la tidak. Qala berarti tempat kedua Madian ya. Ketiga disuruh lagi singgah, disuruh lagi sholat. Qala berkata ianya Jibril, sholaita bit Tursina, engkau salat di bukit Tursina. Haitsu kalamallahu Musa, sekira-kira berkatalah oleh Allah akan Nabi Musa. Jadi di bukit Tursina juga Nabi singgah, di mana di sini tempat langsung Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Apa ayatnya? Kalamallahu Musa takliman, berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Gimana dikisahkan dalam apa itu Ira? Dalam Majalis Susaniyah. Nabi Musa dalam apa itu? Tijandararia. Setelah berkata-kata dengan Allah itu dia akan menutup matanya ya kan? Karena tidak ada yang dia dengar lagi selain daripada kalam Allah. Kalam yang lain tidak lagi dia dengar lagi. Hanya kalam Allah, karena Allah itu selalu berkata-kata. Summa balahal arda, kemudian sampailah ia Nabi tadi akan bumi. Berarti tempat ketiga singgah di bukit Tursina. Kemudian sampailah Nabi akan bumi. Fabadat lahu kasurat Sam, maka terbitlah baginya Nabi akan istana negeri Sam. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah baginya Nabi oleh Jibril, Injil turun. Fasalla, maka sholatlah. Fafa'ala, maka memperbuat ya Nabi. Summa rakiba, kemudian mengendarai ya Nabi akannya burak. Fantalaka, maka naiklah oleh burak, yahwi bihi, yang turunlah ia dengannya Nabi. Faqala, maka berkatalah oleh ia Jibril, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Qala berkata Nabi la tidak. Qala berkata ianya Jibril, sholaita bi Baitlehem, engkau sholat di Baitlehem. Jadi yang keempat Nabi singgah di Baitlehem. Nah, coba yang pertama tadi di Madinah, yang kedua di Madian, pohonnya Nabi Musa beristirahat, yang ketiga di Bukit Tursina. Bukit Tursina tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah dengan kalam yang sempurna. Yang keempat Baitlehem, sekira-kira dilahirkanlah Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi ada empat tempat Nabi singgah. Jadi ini semuanya itu adalah suatu pembelajaran bagi Nabi. Dengan kisah-kisah Nabi yang terdahulu juga dikisahkan. Wabainahuma, dan artinya Nabi Musa itu nabi yang sangat tangguh, kuat. Maka Nabi juga harus menjadi nabi yang tangguh dan kuat karena banyak tantangan. Kalau Nabi Musa ini Nabi Isa ini nabi yang sangat lembut, penuh tawadu dia. Dia itu dikatakan nabi yang paling paling menjauhi paling zuhud. Sehingga pakaiannya itu memang satu saja, koyak-koyak. Koyak-koyak. Tapi tetap gantengnya luar biasa Nabi Musa itu. Nabi Isa itu ya kan? Luar biasa. Wa baina ma huwa yasiru ala burak, dan tatkala dianya Nabi berjalan di atas burak, tiba-tiba ra'al ifrita, melihat ia Nabi akan jin ifrit, nyatalah min jinni, daripada jin, yatlabuhu, yang menuntut ia, mengejar ia akannya Nabi, bisa latin, dengan satu obor, min narin, daripada api. Kalama manakala iltafat ra'ahu, menoleh ia Nabi, ra'ahu, melihat ia akannya ifrit tadi. Faqala, maka berkatalah lahu baginya Nabi oleh Jibril, ala u'allimuka kalimatan taquluhunna idza qultuhunna tafa'ati sa'latihi wa harira fihi. Maka tadi mengejar ya,
mengejarlah akannya Nabi tadi oleh jin ifrit dengan obor daripada api. Manakala menoleh Nabi tadi, akannya ifrit tadi berkatalah baginya Nabi oleh Jibril, maukah engkau wa'alimuka, bahwa saya ajarkan akan engkau kalimatin, akan satu kalimat, takuluhunna, yang dikatakan bagi mereka setan tadi, jin tadi, kalau dibacakan kepada mereka jin ifrit, itqultuhunna, apabila engkau katakan akannya kalimat, tafa'atil sa'latihi, sirnalah oleh obornya, padam obornya, wa khari, dan terjatuhlah ialah fihi, lagi matinya, jatuh dia lagi mati. Rasulullah SAW berkatalah oleh Rasulullah SAW itu, bala, ada dibuang tuh maksudnya kalah situ ya, bala ajarilah aku, bala itu iya maksudnya, ajarkanlah aku. Faqala Jibril, maka berkatalah oleh Jibril, kul, katakan olehmu, ini dihafal ini untuk menghilangkan gangguan jin. Berarti kalau ada orang kemasukan pun ini kita bacakan, insya Allah jauh setannya. Kul, katakan, a'udzu bi wajhillahil karim, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, wa bi kalimatit tamah, dengan kalimat yang dan dengan kalimat Allah yang sempurna, allati, yang la yujawijuhunna, yang tidak menandingilah akannya kalimat tadi, biru, oleh orang yang baik, wala fajirun, dan tidak pula oleh orang yang jahat, min syarri, daripada keburukan, mayunazzilu minas sama, apa yang diturunkan daripada langit, wa minasyari, dan daripada keburukan, yu'riju, yang naik ia, fiha, padanya langit, wa min syari, dan daripada keburukan, ma, barang, wa min syari ma, darah, barang yang menciptakan ya Allah, fil ardi, pada bumi, wa min syari, dan daripada keburukan, ma yahruzu minha, yang keluar daripadanya bumi, wa minal fitani laili, dan daripada fitnah malam, wan nahari, dan siang, wa min tawarikil lail, dan daripada jalan-jalan malam, maksudnya kejahatan malam, wan nahari, dan siang, illa, kecuali tarikan, jalan, yatruku, yang berjalanlah ianya, bi khairin, dengan kebaikan, ya Rahman, wahai yang maha pengasih. Jadi ini kalimatnya yang dibaca untuk menghancurkan tipu daya jin ifrit tadi. Jadi kalau ada godaan-godaan setan juga Rone, ini bisa kita baca. Nanti kalau bisa dihafal. Karena doanya ini katakan olehmu, ini juga bisa kita amalkan setelah sholat. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak menandingilah. Kenapa sini dibuat tidak menandingilah oleh yang baik, dan tidak pula oleh orang yang jahat. Artinya kalau ada pun orang berdoa, Habib, doa orang itu sebenarnya baik, tapi berdampak buruk kepada kita, ini tidak akan kena kepada kita. Misalnya orang berdoa, ini peresmian rumah sakit di Sukadame, misalnya, berdoalah situ orang. Artinya kalau diresmikan rumah sakit pasti banyak pasien, banyak orang sakit. Kalau majulah rumah sakit tentu banyak pasien, banyak yang sakit. Kalau banyak yang sakit kan banyak gaji dokternya. Nah, ada kemajuan di rumah sakit itu. Kita tidak akan kena dampak dari doa baik itu. Doa baik untuk mereka tapi berdampak buruk kepada kita, karena kita bisa kena sakit, kita bisa masuk rumah sakit. Gara-gara doa mereka tadi. Lancarkanlah rumah sakit ini. Maka kalau kalian jadi ustaz-ustaz nanti kalau berdoa di rumah sakit, kalau bisa jangan berdampak buruk nanti kepada orang lain, ya kan? Kalau maju rumah sakitnya pasti banyak orang sakit. Misalnya ada peresmian di pesantren yang lain, berdoa kita situ, ada juga dampak kepada kita itu. Banyak orang itu tentu berkurang di pondok kita ini. Kalau kita baca ini tidak akan mempengaruhi. Paham? Minat orang tidak akan mempengaruhi. Sekalipun itu tujuannya untuk baik, tapi misalnya berdampak buruk kepada kita, orang-orang sini bisa pindah misalnya ke tempat lain, ini tidak akan kena. Itu maksudnya. Doa itu baik pada hakikatnya, tapi berdampak buruk kepada kita, itu tidak akan mengenai kepada kita. Paham ya?
Fangkabala fihi, maka binasalah oleh ia ibrit tadi, lagi mati tersungkur ia, watafati sya'latuhu, dan padamlah oleh obornya ketika sudah dibacakan itu tadi. Jadi ini gambaran kepada kita bahwasannya ketika kita menuju kebaikan itu kita penting berguru, sehingga ada orang yang membimbing. Nabi Muhammad sendiri itu dibimbing oleh Jibril langsung, sehingga kalau ada sesuatu langsung diajarkan Jibril. Maka kini ini suatu faedah kepada kita, satu gambaran bahwasanya kita itu tidak boleh jauh-jauh dari guru kita, Ira. Harus ada ikatan kita dengan guru, ikatan zahir batin kita. Kalau terputus ini bisa bahaya. Doa terputus dari guru, maka murid itu bisa tidak ada lagi berjalan sesuai dengan syariat karena sudah terputus. Makanya silaturahim kita itu kepada guru-guru itu kita itu sangat penting supaya ada masih terikat ikatan batin. Makanya kita ketika mengajar ya kan selalu bacakan Fatihah pada guru kita. Kiriman doa selalu kita doakan guru kita, maka guru kita juga begitu mendoakan kita. Kalian ada kan doakan guru-guru kalian? Baca Fatihah itu kita sampaikan. Fasaru hatta atu, maka berjalan mereka hatta sehingga atu datang mereka ala kaumin, di atas kaum yaja'una fi yaum, yang menanam mereka pada suatu hari, wa yahsaduna fi yaum, dan menuai mereka pada satu hari. Jadi di perjalanan Nabi tadi setelah di 4 tempat, ya kan? Menuju Palestina tadi nampak ada orang menanam. Begitu ditanamnya sesuatu langsung dipanen. Kalama hasadu, manakala memanen mereka, menuai mereka, ya memanen ya. Ada kama kana, kembali ya sebagaimana semula. Sudah dipanen tumbuh lagi. Apa? Fahmi. Fakala, maka berkatalah ianya Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, mahada, apakah ini? Apa ini? Gambaran apa ini? Fakala, maka berkatalah oleh Jibril, haula ilmu jahiduna, mereka lah orang-orang yang berjihad fisabilillah pada jalan Allah Ta'ala, tuda'afu lahum, yang dilipat gandakanlah bagi mereka, hasanata, akan kebaikan, bisa ba'amiatin, dengan 700 kali lipat, di'fin, ganda. Wa ma anfaku, dan apa yang menafkahkan mereka, min syai'in, daripada sesuatu, fahuwa, maka dianya, yukhalifuhu, akan digantilah akannya yang dinafkahkan. Jadi itu gambaran kata kata Jibril, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka menanam langsung mendapatkan hasil, langsung tumbuh lagi. Itu adalah orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah. Termasuk menuntut ilmu ini, Ulpa itu juga memperjuangkan agama Allah. Kita ini mujahid. Karena kata Rasul nanti adalah orang mujahid zaman akan datang adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsu, ya kan? Orang yang berjuang menuntut ilmu. Nggak mungkin kita pasang-pasang bom, merakit bom Roni. Kita bom orang Kristen, tidak mungkin. Maka jihad kita adalah memperjuangkan agama ini dengan menuntut ilmu sungguh-sungguh. Pasti kita telah berjihad di jalan Allah. Makanya pahala menuntut ilmu ini, itu dia kata tadi 700.000, ya kan? 700 ganda, dilipat gandakan. Kata Rasulullah apa? Abdalus sadaqah aliman wa muta'aliman bi ilmihi al muslim khairuhu. Seabdal-abdal sedekah itu adalah belajar dan mengajar dengan ilmunya akan orang lain. Inilah seabdal-abdal. Seabdal-abdal sedekah. Jadi setiap orang itu, inilah bentuk sifat kasih sayang Allah. Setiap orang itu punya prioritas, punya keunggulan. Kalau dia miskin, maka Allah berikan dia kesempatan waktu banyak berzikir.
yang zikirnya tadi itu bisa menyeimbangi sedekah-sedekahnya orang ahli sedekah. Iya kan? Oh, ini kalau haji sepulan itu kalau menyumbang enggak tanggung lah banyaknya. 5 juta sekali sumbang dia. Kita enggak ada. Enggak ada. Kita 50.000 pun susah menyumbang. Karena apa? Ada kebutuhan yang lain, ya kan? Karena lebih utama mensedekahkan itu kepada yang lebih utama kepentingannya. Macam saya, kadang ada orang menyumbang-nyumbang itu, kadang enggak bisa saya menyumbang. Umi beli pulsa listrik. Udah ngek. Kita beli. Umi lampu putus. Umi dap mati. Kadang pingin kita apa? Udah dap rusak. Berapa pula udah dap? Berapa dap kita yang rusak aja berapa? Itu di bengkel itu saya rasa 8 ada dari dulu ya. Rusak. Yang dijual udah 3. Kayaknya kalian menghemat-hemat. Hemat. Kita bukan orang kaya. Saya enggak mau tuh minta sini, minta situ. Kalau sudah masih mampu kita apa? Ya kan? Karena saya ingin juga beramal, amalan itu terutama yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang untuk membeli pakaian saja saya kan. Kesian ini ibu saya ini dikasih nih baju nih, daster nih. Bukan enggak itu, bukan enggak ada uang masuk banyak uang keluarnya. Pondok pesantren kita masih banyak kebutuhan. Faqala maka berkatalah. Mana dah? Faqala wajada dan memperdapatlah oleh ia Nabi raihan akan bau thayyibah yang bagus. Faqala maka berkatalah ianya Nabi tadi, ya Jibril, wahai Jibril, ma hazihi raihah, apakah ini bau? Kala berkata ya Nabi, hazihi raihatul Masitah, ini adalah baunya Siti Masitah binti Fir'aun. Apa? Ini adalah Masitah ini maknanya penyisir, anaknya Fir'aun. Wa auladiha dan bau anaknya Masitah. Bainama tatkala dianya Masitah tamsyutu menyisir ia akan binta Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Itsakatal mista, tiba-tiba terjatuhlah akan sisirnya. Faqalat maka berkatalah ia Masitah, bismillah, dengan nama Allah. Ta'isu Fir'aun, binasalah Fir'aun. Ini jatuh sisirnya. Bismillah ta'isa Fir'aun, binasalah Fir'aun. Ya, marahlah anaknya. Dicela ya. Ayahnya, disumpah ayahnya Fir'aun. Faqalat ibnatu maka berkatalah ibnuhu oleh anaknya Fir'aun, awalaka rabbi, apakah engkau mau, awalaka apakah ada bagi engkau rabbi Tuhan khairi abi selain ayahku. Oh, ada Tuhanmu selain ayahku, kata anaknya Fir'aun kepada Siti Masitah. Faqalat maka berkatalah ianya Masitah, na'am ya. Qalat berkata ia, apa ukhbiru bidzalika abi, apakah engkau mau saya kabarkan dengan demikian akan ayahku? Aku ceritakan ini. Ceritakan. Qalat berkata ia Masitah, na'am ya, ceritakan saja. Fahbirtuhu maka menghabarkan ianya siapa? Anak Fir'aun akannya cerita Siti Masitah. Pada maka menyerulah ia Fir'aun akannya Siti Masitah. Faqala maka berkatalah ia Fir'aun, awalaka rabbi khairi, apakah ada bagi engkau Tuhan selainku, kata Fir'aun. Qalat berkata ia Masitah, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan engkau itu Allah. Wa kana dan adalah limiratin bagi Masitah. Miratin itu perempuan, maksudnya Masitah. Ibnani itu ada 2 anak, wa jaujin dan 1 orang suami. Pak arsala maka mengutuslah oleh ianya Fir'aun ilaihim kepada mereka. Diutus, dipanggil semuanya, anak sama suaminya.
Paradu maka merayu mereka akan mar'ah akan si Masyittah wa jaujuha dan suaminya iyarja'a jika kembali keduanya suami dan Siti Masyittah andinihima daripada agama keduanya supaya kembali kepada menyembah Fir'aun dipujuk. Abaya maka enggan keduanya, enggak mau keduanya. Wakala maka berkatalah oleh ianya Fir'aun, ini kata lakuma sesungguhnya aku akan membunuh kedua kamu. Kalat berkata ia Siti Masyittah, ihsanan baguslah. Ihsanan hal keadaan bagus, maksudnya baguslah mingka daripada engkau. Ilaina kepada kami. In katalna jika engkau bunuh akan kami Fir'aun anta ja'alana engkau jadikan akan kami pibait dalam satu kubur. Silahkan bunuh kami tapi jadikan kami nanti satu kubur kata Siti Masyittah. Pada fatadafana maka kuburkan kami pihi padanya kubur jami'an hal keadaan serentak. Kala berkatalah oleh Fir'aun, apa kata Fir'aun? Zakalaki, demikian bagi engkau. Boleh itu saya kuburkan kalian nanti. Bimilki alaina dengan sebab budak alaina atas kami minal hak daripada hak. Karena engkau telah menjadi budak kami, maka balasan kami akan saya kuburkan kamu satu tempat katanya. Luar biasa Fir'aun ini, jahannamnya. Pak Amara maka memerintahkanlah ianya Fir'aun bibakaratin dengan belanga menuhasin daripada tembaga. Pak Uhmiyat maka dipanaskanlah akannya belanga tadi summa umirabiha kemudian dilemparkanlah summa amara itu ya summa kemudian memerintahkan ia biha dengannya Siti Masyittah tadi talqi supaya dilemparkan piha padanya belanga. Dah dipanaskan satu belanga besar, api besar, digoreng hidup-hidup Siti Masyittah tadi. Bukan dengan air, dengan minyak goreng. Dianya wa auladiha dan anak-anaknya digoreng. Palku maka melemparkanlah oleh mereka wahidan satu persatu. Satu persatu bukan Masyittah pertama dilemparkan anaknya supaya terbang apakah masih kuat keimanannya. Suaminya dilemparkan dulu. Baru dilemparkan anak-anaknya. Tapi tetap dia mempertahankan keimanannya. Hatta balahu sehingga sampai mereka akan ashari yang paling kecil, anaknya yang masih menyusui, anaknya satu masih berdiri, satu menyusui. Sehingga anak yang paling kecil pula sudah suaminya dilemparkan, anaknya yang sudah bisa berdiri tadi dilemparkan, baru terakhir yang menyusui. Yang menyusui pihim pada mereka. Faqala maka berkatalah oleh ianya, maka berkatalah anaknya, ya ummi wahai anak wahai ibuku, ka'i terjunlah, kan digendongnya. Berarti serentak dia melompat kan? Terjunlah. Wala tuqa'asi jangan engkau takut. Fa innaki ya karena perempuan maka sesungguhnya engkau al-haq di atas yang hak. Itu anak dalam gendongan masih bayi pada saat itu bisa berbicara. Itulah anaknya Siti Masyittah. Fa'ulqiyat maka dicampak maka melemparkanlah ianya Masyittah akan dirinya hiya wa auladiha dan anak-anaknya langsung terjun. Kala berkata oleh musannif wa takallama fi mahdi dan berkata-katalah dalam ayunan arba'ah oleh 4 wahum mereka itu syihar pada waktu kecil masih dalam menyusui. Haja ini anaknya Siti Masyittah maksudnya satu. Wasyahidu Yusuf dan saksinya Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf disuruh berzina, maka ada anak bayi yang pada saat itu mengatakan Nabi Yusuf itu tidak salah. Yang salah itu adalah Zulaikha yang menarik bajunya. Wasahibu Zuraih dan saksinya Zuraih. Zuraih ini ahli ibadah yang dia itu dituduh berzina.
ada orang hamil, kemudian dia mengatakan ada anaknya sudah lahir, dia mengatakan yang menghamilnya itu adalah Zuraih. Kemudian anak bayi itu bisa berbicara, mengatakan kalau ada ayahnya itu adalah si pengembala, bukan Zuraih. Si bayi berbicara. Dan Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam itu bisa berbicara dalam kandungan. Jadi ini kisah ini juga menjadi iktibar kepada umat-umat yang lain. Makanya pada saat peristiwa ini Nabi juga menggambarkan kepada umat-umatnya seperti kisah Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini dia itu kan sampai digosok punggungnya dengan besi, dipanaskan besi sampai terkelupas kulitnya. Bilal bin Rabah disiksa, dijemur di matahari, di aspal yang panas, ditarik-tarik terkelupas juga kulitnya. Dicambuk ya kan? Itu luar biasa ajab mereka, siksaan mereka itu sebelum hijrah. Sehingga itu ada yang digergaji sampai meninggal ya kan. Jadi Khabbab bin Arad ini menangis, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi, wah gitu ya dalam kisah Nurul Yakin ya kan, wahai Rasulullah, apakah tidak engkau doakan kami dengan segala penderitaan kami, supaya kami dibebaskan daripada azabnya orang kafir, siksaan orang kafir. Maka pada saat itu muka Nabi kan dikatakan dalam apa itu berubah merah, bercampur sedih dan ada marah begitu, bukan tidak didoakan. Tapi kenapa? Inilah asbabul wurud ayat, sebab turunnya ayat surah Al-Ankabut ayat 2. Coba baca Habib. Udah dicek tadi. Al-Ankabut ayat 2. Coba baca Jay. Ajay surah apa tadi saya apa? Al-Baqarah ayat 204. Habib cari Al-Ankabut ayat 2. Ada dapat? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba artikan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi itu asbabul wurud ayat ini dalam Nurul Yakin itu diterangkan ya kan? Itu adalah Khabbab bin Arad itu melapor kepada Nabi, apakah tidak didoakan kami dengan segala penderitaan kami? Maka Nabi menceritakanlah kisah ini, kisah bagaimana Fir'aun itu kejamnya, lebih kejam daripada orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka bukan sekedar menggosok dengan besi, tapi kata Nabi, orang umat Nabi Musa itu dulu, pengikut Nabi Musa itu sampai dipukul dengan besi yang dipanaskan, patah tulang mereka, mati. Itu penyihir Nabi Musa yang bertobat itu kan begitu, dibakar juga hidup-hidup, dicambuk dengan cambuk besi sampai patah. Mereka tetap mempertahankan keimanan mereka ya kan. Jadi itu sebab asbabul wurud ayat ini. Kemudian coba baca aja ayatnya surah Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. HP siapa tuh? HP siapa tuh, Umi? HP Umi. Ya kenapa beli beda HP-nya? Coba Han buka ini. Bukan dasar. Iya ya. Coba artikan. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelut
mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi nih, kapan datang pertolongan Allah? Kata orang-orang beriman pada saat itu, saking penderitaan mereka. Seperti perkataan Khabbab bin Arat, apakah tidak engkau doakan kami ya Rasulullah dengan segala penderitaan kami? Maka karena peristiwa Isra ini Nabi sudah melihat, diperlihatkan bagaimana itu, macam melihat jelas itu kejadian orang itu, TV-nya itu, ya kan, rekaman bagaimana Siti Masitah itu dilemparkan, bagaimana penyihir Nabi Musa itu dibunuh, dipukul sampai meninggal dengan cambuk besi. Maka turunlah ayat ini. Kata Nabi, apakah kamu mengira bahwasanya kamu dibiarkan berkata beriman padahal kamu belum diuji. Jadi itu adalah ujian, itu adalah untuk mengokohkan keimanan. Maka itu di dalam kitab apa kemarin Sirajul Talibin, ya kan, bahwasanya syarat menjadi wali Allah itu ada 2. 1, alim. Alim, maka penting kita menuntut ilmu. Kalau kita alim, maka al-alim waliyu. Alim itu kekasihku, kata Allah. Habibi, kekasihku, walau kana fasikan, walau adalah dia itu fasik. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah sabarnya menerima ujian. Ujian itu mengangkat seseorang menjadi wali. Nanti semakin berat ujian seseorang itu, berarti tanda-tanda Allah ingin menjadikan dia kekasihnya. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi itu adalah reda dengan ketentuan Allah. Sabar dan reda dengan ketentuan Allah, itulah amalan yang paling tinggi. Karena kita sudah beriman, ya kan, dengan kadar baik buruk datang dari itu dari Allah. Kalau sudah bisa kita mengembalikan kepada situ, barulah kita merasakan halawatul iman, kemanisan iman. Makanya setinggi-tinggi amalan itu adalah reda. Reda. Kalau kita sudah reda, maka Allah jadikan kita menjadi salah satu walinya. Yang ini yang jarang ini kepada kita ini. Maka dengan mempelajari sejarah-sejarah ini, hadis-hadis Nabi ini adalah jalan kita mencapai keredaan Allah. Oh, ternyata begitu. Orang-orang terdahulu begitu parahnya siksaannya, masih tetap beriman kepada Allah, masih tetap kokoh keimanannya kepada Allah. Jihad orang dulu, Habib, orang jihad dulu dilempari pakai panah, ya kan? Pakai api, pakai pedang, dibunuh pakai racun. Orang itu berjihad. Kalau kita sekarang jihad kita enak, kita menuntut ilmu, ada beasiswa lagi, ya kan? Yang ada beasiswanya. Kita kalau pergi berjihad, syiar Islam, dapat apa nanti? Dapat nasi kotak, dapat kue. Bukan dilempar pakai tai lembu, bukan. Enak hijrah kita sekarang, tapi tidak mau orang berhijrah. Tidak mau orang berjihad. Pahalanya luar biasa. Inilah apa sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad. Pahalanya makan apa? Bisa menyeimbangi, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung nanti ya. Ini saya masukkan ke YouTube supaya bisa jadi pembelajaran kepada yang lain juga ikut belajar. Nanti kita sambung. Summa ata'ala kaumin, Nabi melihat kaum yang memecahkan kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa kita YouTube-kan juga sampai khatam. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa ata